Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bondan Purba Asmara dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah kelas B. Di sini saya akan membuat sebuah podcast dari tugas ilmu pendidikan. Topik yang akan saya bahas di podcast kali ini yaitu aliran pendidikan esensialisme. Pengertian filsafat esensialisme. Esensialisme secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu esensial yang berarti inti atau pokok dari sesuatu dan isme yang berarti aliran. Esensialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang ingin kembali ke kebudayaan-kebudayaan lama sebagai warisan sejarah yang telah membuktikan keunggulannya dalam kebaikan-kebaikan di kehidupan manusia. Filsafat esensialisme juga dipengaruhi oleh filsafat idealisme dan realisme. Filsafat pendidikan esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan sumbernya. Nilai yang terbukti kejelasannya akan membawa nilai kebaikan pada masyarakat. Tujuan dari filsafat pendidikan esensialisme ini adalah membentuk seseorang menjadi berguna dan berkompeten. Isi pendidikannya mencakup ilmu pengetahuan. Kurikulum sekolah filsafat pendidikan esensialisme dipengaruhi oleh filsafat pendidikan idealisme. Filsafat pendidikan esensialisme menegaskan bahwa pendidikan yang baik dan benar terdiri dari pembelajaran keterampilan dasar berupa membaca, menulis, berhitung, seni, dan ilmu pengetahuan lainnya. Pandangan filsafat pendidikan esensialisme ini dapat dilihat dari aliran filsafat yang menginginkan manusia kembali kepada kebudayaan lama, karena kebudayaan lama telah banyak melakukan kebaikan untuk manusia. Itu tadi sekilas mengenai pengertian dari esensialisme. Kali ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh filsafat pendidikan esensialisme. Tokoh yang pertama adalah William C. Beckley. William C. Beckley berpendapat bahwa filsafat pendidikan esensialisme mempunyai ciri-ciri yaitu minat yang kuat dan tahan lama pada peserta didik itu tumbuh dari proses belajar yang menarik perhatiannya, pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang dewasa itu melekat pada masa balita yang panjang. Kemampuan dalam mendisiplinkan diri harus menjadi tujuan pendidikan. Maka kedisiplinan adalah salah satu cara yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tokoh yang kedua yaitu Johann Friedrich Herbart. Johann Friedrich Herbart berpendapat bahwa tujuan pendidikan itu menyesuaikan dengan jiwa seseorang dengan kebijaksanaan dari Tuhan. Sedangkan proses tercapainya tujuan pendidikan menurutnya yaitu dengan cara pengajaran, pembelajaran, dan lain-lain. Tokoh yang ketiga yaitu William T. Harris. William T. Harris berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah menjadikan terbentuknya realitas berdasarkan susunan yang tidak terelakkan dan bersindikat ke kesatuan spiritual. Sekolah adalah lembaga yang memelihara nilai-nilai turun-temurun dan menjadi penuntun penyesuaian orang pada masyarakat. Tokoh yang keempat yaitu Johann Friedrich Froebel. Johann Friedrich Froebel berpendapat bahwa anak sebagai makhluk yang berekspresi kreatif dan tugas pendidikan adalah memimpin peserta didik
ke arah kesadaran diri yang murni dan sesuai dengan citra darinya. Kemudian saya akan membahas mengenai sejarah esensialisme. Sejarah esensialisme ini berpedoman pada peradaban sejak zaman Renaissance. Pada zaman Renaissance telah berkembang dengan megahnya usaha-usaha untuk menghidupkan kembali ilmu pengetahuan dan kesenian serta kebudayaan purbakala, terutama di zaman Yunani dan Romawi. Dalam zaman Renaissance, tahap-tahap pertama dan pemikiran esensialis yang berkembang selanjutnya sepanjang perkembangan zaman Renaissance itu sendiri yang mempunyai ciri-ciri utama yang berbeda dengan aliran progresivisme. Adapun ciri-ciri dari pendidikan esensialisme ini adalah 1. Minat-minat yang kuat dan tahan lama yang sering tumbuh dari upaya-upaya belajar awal yang memikat atau menarik perhatian bukan karena dorongan dari dalam diri siswa. 2. Pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang dewasa yang melekat dalam masa balita yang panjang atau adanya keharusan ketergantungan yang khusus. 3. Yang ketiga adalah adanya cara untuk menegakkan disiplin. Dan yang terakhir keempat, esensialisme menawarkan sebuah teori yang kokoh, kuat tentang pendidikan, sedangkan sekolah-sekolah adalah pesaingnya memberikan teori yang lemah. Pendidikan esensialisme ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari pendidikan esensialisme yang pertama ialah materi yang disampaikan secara logis, sistematis, dan berkesinambungan karena menggunakan sistem subject matter. Yang kedua ialah esensialisme berpendapat bahwa perubahan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diubah dalam kehidupan sosial. Adapun kekurangan dari pendidikan esensialisme ini ialah 1. Sekolah tidak boleh mempengaruhi atau menetapkan kebijakan-kebijakan sosial. Yang kedua, para pemikir esensialisme pada umumnya tidak memiliki kesatuan garis karena mereka berpedoman pada filsafat yang berbeda. Yang ketiga, peran guru sangat dominan sebagai seseorang yang menguasai lapangan dan merupakan model yang sangat baik untuk ditiru. Pendidikan esensialisme, pendidikan sebagai pemelihara kebudayaan, paham ini menginginkan agar kembali kepada kebudayaan lama. Pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia, kebudayaan yang mereka wariskan kepada kita hingga sekarang telah teruji oleh segala zaman, kondisi, dan sejarah. Kaum esensialis yakin ada beberapa keahlian yang memberikan kontribusi terhadap kebaikan manusia, di antaranya membaca, menulis, berhitung, serta tindakan sosial yang rasional. Kaum esensialis mengatakan bahwa belajar merupakan pengalaman yang tidak dapat dihalangi, bahkan harus ada dalam diri setiap manusia. Belajar dimulai dari hal-hal yang sederhana, meningkat sampai mencapai ketingkatan paling rumit atau paling tinggi. Belajar memerlukan ketekunan dan sistem yang terjalin erat satu sama lain sehingga diperoleh pengetahuan yang utuh serta sistematik. Mungkin itu saja penjelasan pendidikan esensialisme dari saya. Saya Bondan Purba Asmara dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah kelas B. Mohon maaf atas kesalahan kata yang saya ucapkan, karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum.